أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جامعا صلوا سنة عيد الأداء جامعة رحمكم الله الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد saudara-saudara jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama tentunya usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat takwa untuk diri saya sendiri dan kita semua yang ada di sini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna sesungguhnya. Takwa, takut, hadir dalam jiwanya rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menghormati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, karena tumbuh dalam dirinya kesadaran betapa janji Allah itu adalah benar. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara hambaku yang merasakan aman di dunia ini, merasa aman saja, abai terhadap perintah Allah, tidak salat aman, tidak puasa aman, tidak zakat aman, idza aminani abdi akhaftuhu yaumal qiyamah, aku pastikan dia akan merasakan ketakutan di hari kiamat nanti. Wa idza khafani fid dunya amintuhu yaumal qiyamah, ketika dia betul-betul takut bertakwa kepadaku di dunia ini, khawatir tidak maksimal salat lima waktunya, khawatir tidak maksimal Ramadannya, khawatir tidak mendapatkan kebaikan dan keberkahan di 10 hari pertama Zulhijjah ini, dan puncaknya pada hari ini. Ada rasa takut jemaah sekalian, ada rasa khawatir, hadir keagungan dan kemuliaan Allah dalam sanubarinya. Maka hamba seperti ini, amintuhu yaumal qiyamah, dia aku pastikan merasakan aman, ketenangan di hari kiamat nanti. Dan tentunya baginda Rasul menjelaskan kepada kita untuk atau agar kita terbantu menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam bertakwa, bangunlah persepsi bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini bukan destinasi terakhir jemaah sekalian. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma ana illa karakib istadalla tahta syajarah thumma raha." Aku di dunia ini tidak lebih dan tidak kurang persis seperti pengembara, kata baginda Rasul. Suatu saat
istirahat dalam rindangnya pohon, dalam lindungan pohon yang rindang. Kemudian summa roha, melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini sangat serius jemaah sekalian. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang menjadi sikap kita, pilihan kita, puncaknya perbuatan kita, taat atau maksiat, semuanya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, pesan takwa diulang-ulang di setiap Jumat. Pesan takwa senantiasa diulang-ulang dalam Al-Quran, dalam berbagai surat. Dan karena perjalanan ini sangat serius, kita butuh bekal jemaah sekalian. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita butuh pakaian dalam menjalankan perjalanan yang sangat serius ini. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karenanya jemaah sekalian, di antara kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu hamba-hambanya mudah terjebak dalam kemaksiatan. Hamba-hambanya yang bernama manusia ini mudah terjebak dalam sebuah kesalahan, baik kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak. Maka disediakan kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki masa lalu kita, untuk memaksimalkan poin-poin kebaikan, untuk memenuhi atau terpenuhi secara maksimal daftar kebaikan kita, sehingga kita bisa tersenyum di akhirat nanti jemaah sekalian. Di antaranya Allah sediakan yang saya katakan tadi, kesempatan emas yang tidak tersedia di bulan-bulan yang lainnya. Wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu yang 10 hari maksudnya. Sebagian besar ulama tafsir menjelaskan bahwa walayalin ashr yang dimaksud tidak lain adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Suatu saat baginda Rasul menjelaskan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashrah. Tidak ada amal saleh yang lebih Allah cintai dibanding amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mulai hari kemarin yang diumumkan oleh Kementerian Agama. Puncaknya hari ini jemaah sekalian. Seluruh amal saleh yang dilakukan lebih Allah cintai dibanding amal-amal saleh yang dilakukan di luar hari-hari ini. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak bisa mengalahkan amal soleh tersebut wahai baginda Rasul? Baginda Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka jemaah sekalian, hari ini adalah hari terakhir, hari puncak. Mari kita perbanyak takbir, tahmid, tahlil, perbanyak istighfar, angkat kedua tangan kita dengan khusyuk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah puncaknya dan mustajab. Apapun yang kita minta di hadapan Allah, insyaallah mustajab. Allahu akbar, walillahil hamd. Lebih kurang 2 bulan yang lalu jemaah sekalian, kita merayakan Idul Fitri. Pada hari ini kita rayakan kemenangan Idul Adha. Dan kita insya Allah melaksanakan ibadah kurban. Kurban itu sendiri dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima yang berasal dari orang-orang yang bertakwa jemaah sekalian. Syarat diterimanya kurban, orang tersebut bertakwa. Karenanya
Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipersiapkan oleh madrasah Ramadaniyah, pesantren Ramadan, agar benar-benar jiwa kita diasah dan diasuh menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Beberapa bulan kemudian siap untuk berkorban. Korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk mentadaburi surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan engkau kenikmatan yang begitu banyak. Benar bahwa ayat ini ditafsirkan oleh ulama lebih khusus turun untuk Nabi Muhammad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar, telaga Kautsar, hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun makna aslinya, makna harfiahnya, makna tekstualnya Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Napas kita, nikmat kesehatan kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kita dikhitab, kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama surah Al-Kautsar. Semua kita diajak bicara, jemaah sekalian. Hei hambaku, ingatlah, semua yang engkau nikmati, semua yang membuat engkau bahagia, itu adalah nikmat dariku. Maka responnya, fasalli li rabbika wanhar. Semakin kita menyadari nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kita khusyuk, merasa bahagia dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya melangkahkan kaki kita ke masjid. Semakin semangat kita jemaah sekalian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Tidak cukup hanya berdiri salat, korbankan apa yang kita cintakan. Wanhar. Karenanya benar bahwa berkorban itu membeli hewan untuk dikorbankan. Tidak ada di antara ulama yang mewajibkan, pun ada pendapatnya banyak ditentang. Memang sunnah dia, tapi baginda Rasul tidak usah dekat-dekat ke masjid kami. Bagi orang yang diberi keluasan rezeki, mendapat harta yang melimpah, tapi tidak berkorban hari ini jemaah sekalian. Respon yang benar terhadap nikmat-nikmat Allah yang membuat kita lapang dan nyaman dalam kehidupan ini. Fasalli li rabbika wanhar. Semakin semangat, tegak, berdiri di hadapan Allah, salat 5 waktunya, ditambah salat sunnahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, dan puncaknya dibuktikan jemaah sekalian, wanhar, berkorbanlah. Maka secara internal, pemahaman internal dalam surah Al-Kautsar itu yang bisa kita dapatkan. Dan secara faktual jemaah sekalian, karakter seorang muslim ketika merespon secara positif surah Al-Kautsar, maka dia menjadi karakter yang berkorban, bukan mengorbankan. Ketika seorang muslim merespon surah Al-Kautsar secara negatif, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang mengorbankan. Ketika dia menjadi seorang pejabat yang mengorbankan, bukan pejabat yang berkorban. Kekuasaannya mestinya digunakan untuk berkorban, bukan mengorbankan rakyatnya. Kalau dia pemuda-pemudi, remaja yang identik
Dan orang mungkin banyak maklum saja bahwa masa muda adalah masa hura-hura, masa HP, masa digital. Semuanya untuk WA, untuk Facebook, untuk IG. Tapi seorang pemuda muslim yang betul-betul menikmati nikmat tauhid, nikmat Islam, nikmat iman, merespon secara positif surah Al-Kautsar, dia korbankan masa-masa mudanya yang identik dengan hura-hura dengan membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya, mengkaji hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghafalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Pemuda yang mengorbankan masa mudanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pejabat yang mengorbankan kekuasaannya demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul dalam berbagai kesempatan menjelaskan betapa hebatnya iman, betapa hebatnya zikir, zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, zikir Allahu Akbar. Seorang muslim disiplin zikir-zikir tersebut luar biasa dipuji oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ujung hadis tersebut baginda Rasul menjelaskan berkaitan dengan poin yang saya sampaikan tadi, jemaah sekalian. Maka setiap manusia itu kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu menjalankan kehidupannya, aktivitasnya, mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi. Dan hanya ada dua jenis bentuk aktivitas tersebut. Fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Segala aktivitasnya, ucapannya, sikapnya, perbuatannya, mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, hanya ada dua. Imma membebaskan jiwanya dari bentuk segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau membiarkan jiwanya hancur lebur dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Pembebasan atau pembiaran, pembebasan jiwa kita terhadap kemurkaan Allah, atau kita biarkan jiwa kita ini dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bebaskan jiwa kita ini dari kemurkaan Allah dengan membangun karakter mengorbankan, dengan karakter berkorban, jemaah sekalian. Wanhar, bukan karakter mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan sesaat, demi kepentingan pribadi atau golongan. Atau karakter mubikuha, membiarkan kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin terakhir, jemaah sekalian, dari khutbah ini saya ingin menyampaikan tauladan kita baginda atau Nabi besar Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ketika beliau mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala dan didokumentasikan dalam surah As-Saffat. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk. Tatkala beliau mendapat wahyu dalam bentuk mimpi, wahai anandaku tersayang, inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku, sesungguhnya aku menyembelihmu wahai ananda. Fanzur madza tara, maka aku ingin mendengar apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkanku insyaallah dari golongan orang-orang yang bersabar. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa pelajaran dari ayat ini. Iman yang benar menghasilkan kekuatan untuk taat secara total. Iman yang benar, al-imanus shadiq, muncul dari hati sanubari yang terdalam, yang akan membantu kita untuk menjadi karakter yang berkorban, bukan yang mengorbankan. Iman yang benar membuat kita tidak memilih dan memilah,
bahwa saya taat untuk yang ini saja, saya menjadi muslim untuk yang sholat ini saja, yang ritual-ritual saja. Tidak memilih. Kita menjadi muslim tidak untuk memilih syariat Allah, jemaah sekalian. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengatakan sam'an wa ta'atan. Kami dengar wahai Allah dan kami laksanakan dengan penuh keikhlasan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan akhirnya jemaah sekalian, kita ketemu dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Puncak dari semuanya itu untuk mengevaluasi, untuk mendeteksi sejauh mana benar atau tidaknya iman kita. Kita harus membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan kebenaran sejati, manfaat iman kita secara total sampai kita hatta tunfiqu mimma tuhibbun, menafkahkan, bersedekah atau memberikan, atau dengan bahasa hari ini, bahasa khutbah hari ini, berkorban, memberikan, dengan memberikan apa-apa yang kita cintai. Di antaranya pada hari ini, siapapun yang diberikan keluasan rezeki hendaknya berkorban. Pilihlah hewan yang terbaik untuk disembelih dan dibagikan kepada orang yang berhak untuk menikmatinya. Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga kita termasuk karakter yang merespon secara positif surah Al-Kautsar. Amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. Saudara-saudara jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, puncak keabdalan 10 hari pertama Zulhijjah ini, mari kita dengan khusyuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, diri ini hanyalah seonggok daging dan kerangka tulang yang selalu terhempas dan terpeleset ke dalam kubangan maksiat. Terkadang kami merasa malu ya Allah mengangkat kedua tangan ini untuk meminta dan memohon, tapi kami yakin ya Allah bahwa seburuk-buruknya kami tetaplah ciptaan-Mu, kami tetaplah hamba-Mu ya Allah. Engkau ciptakan kami untuk dimuliakan, bukan untuk dihinakan. Ya Allah, kami benar-benar meyakini bahwa Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Maka ampuni kami, sayangi kami dan pandanglah kami dengan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, semua yang ada di sini pernah terlahir dan memiliki ayah dan ibu yang selalu berjuang untuk kemaslahatan anak-anaknya.
sungguh keterlaluan jika kami melupakan mereka dalam doa kami. Ya Rabb, ampuni kesalahan orang tua kami, tempatkan mereka pada posisi mulia atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Sungguh kami tidak punya kesanggupan membalas kebaikan mereka. Hanya untayan dan keikhlasan doa ini yang dapat membuktikan cinta kami kepada mereka. Wahai yang menggenggam jiwa kami, anugerahkanlah kepada negeri tercinta ini pemimpin-pemimpin yang sabar, yang memiliki rasa malu, menyadari bahwa jabatan bukan kehormatan namun pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Jadikan para hartawan negeri ini orang-orang yang sabar dan jujur dalam mengais rezeki. Sadarkan mereka bahwa kenikmatan harta ada dalam berbagi kepada sesama. Ya Allah, jadikan generasi muda yang mampu menjaga kehormatan diri, lindungi mereka dari kerusakan akhlak, kebejatan moral, tanamkan pada diri mereka semangat melakukan yang terbaik bagi agama dan bangsa. Ya Allah, kami yang sekarang bersimpuh di hadapan-Mu mengakui segala kealpaan, kesalahan dan dosa. Tiada yang kami harapkan kecuali ampunan-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Terimalah ibadah kami, salat kami, puasa kami ya Allah. Terimalah sedekah kami, terimalah haji saudara-saudara kami yang sedang berhaji, dan terimalah ibadah kurban kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.